Jadi bukan ditangkap kembali, tetapi seandainya ini benar ya yang disampaikan oleh pengacaranya Sugiknur, yang katanya ada surat eksekusi dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Kalau itu benar, maka kasusnya bukan ditangkap kembali, tapi dieksekusi untuk dimasukkan penjara sesuai dengan keputusan hukum yang ada, yakni kasasi. Jadi kasusnya Sugiknur itu hari ini sedang menunggu kasasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saudara, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, saya ingin menegaskan kembali kasus isu terkait dengan berita yang mengabarkan Nur Sugik akan dieksekusi kembali untuk dipenjara kembali. Isu ini sedang menjadi gorengan framing yang menyesatkan yang dilakukan oleh para gerombolan-gerombolan kadrun keparat balane Sugiknur ini. Mengapa menyesatkan? Karena mereka membuat framing bahwa seolah-olah Sugiknur akan ditangkap kembali, gitu ya. Framingnya adalah Sugiknur dan Bahar Smith akan ditangkap kembali oleh polisi. Ulama dan aktivis siap pasang badan, kayak gitu tagarnya mereka begitu. Nah, perlu saya sampaikan ini ya kepada saudara-saudara semuanya, termasuk ini gerombolan-gerombolan kadrun keparat, baik yang melek hukum ataupun yang pura-pura tidak tahu hukum, hanya sekedar ingin jualan framing, membuat provokasi kepada umat Islam, kepada kadrun-kadrun di bawah yang nggak tahu persoalan. Nah, kalau Sugiknur ini kasusnya bukan ditangkap kembali, gundul. Termasuk pengacaranya ini juga pada pekok menurut saya, nutupin persoalan, nutupi kasus yang sebenarnya. Kalau isu Gus Nur katanya akan dieksekusi oleh kejaksaan untuk dipenjara lagi, itu kasusnya bukan ditangkap kembali, tapi karena memang itu adalah follow up dari keputusan hukum. Kasusnya sudah disidangkan beberapa tahun yang lalu, baik yang di Surabaya maupun yang di Jakarta. Jadi bukan ditangkap kembali, tetapi seandainya ini benar ya yang disampaikan oleh pengacaranya Sugiknur, yang katanya ada surat eksekusi dari Kejaksaan Negeri Surabaya. Kalau itu benar, maka kasusnya bukan ditangkap kembali, tapi dieksekusi untuk dimasukkan penjara sesuai dengan keputusan hukum yang ada, yakni kasasi. Jadi kasusnya Sugiknur itu hari ini sedang menunggu kasasi, baik yang kasus Surabaya maupun yang kasus Jakarta, menunggu kasasi dari Mahkamah Agung. Kasus Surabaya itu vonisnya 18 bulan penjara, 1,6 tahun atas kasus penghinaan kepada NU yang dilaporkan oleh generasi muda NU dulu itu. Ya, jadi bukan ditangkap atas kasus baru, begitu, kasus lama. Karena Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Jawa Timur sudah membuat vonis yang sama 18 bulan penjara kepada Nur Sugik atas penghinaannya kepada NU itu. Kemudian Sugiknur banding di tingkat kasasi, di tingkat POL di Mahkamah Agung. Lah selama sejak 2019 sampai hari ini, berarti 19, 20, 21, hampir 3 tahun, belum ada kabar keputusan kasasi dari kasus tersebut. Dan pengadilan ketika itu membuat keputusan Nur Sugik tidak perlu ditahan. Makanya kan setelah divonis 1,6 tahun di Pengadilan Negeri dan Tinggi Jawa Timur itu di Surabaya, Nur Sugik bebas, tidak di penjara. Akan tetapi kalau kasasi yang diputuskan oleh Mahkamah Agung hari ini misalkan sama menjatuhkan vonis 1,6 tahun kepada Sugiknur, maka itu disebut eksekusi. Eksekusi untuk menjalankan putusan pengadilan. Paham?
Ini kadrun jangan menyesatkan. Kasihan Sugiknur, bodoh nggak tahu hukum, dikasih tahu yang benar. Bukan ditangkap atas kasus baru. Ya, pengacara juga jangan, kamu pengacara bodoh-bodohin Sugiknur, kasihan, jangan cuma diambil uangnya saja, dikasih tahu yang benar. Kamu ini, seandainya ini benar ya, surat isu berita yang disampaikan oleh pengacaranya bahwa Sugiknur dapat surat dari kejaksaan, itu adalah surat eksekusi untuk Nur Sugik menjalani hukuman vonis seperti yang dijatuhkan oleh Mahkamah Agung. Nah, nggak tahu nih, bisa vonisnya bisa sama kayak pengadilan di bawahnya, 18 bulan, bisa juga lebih, bisa juga lebih sedikit, tergantung, terserah Mahkamah Agung. Kayak gitu. Jadi bukan kasus baru. Satu, yang kedua, Sugiknur juga sedang menunggu keputusan kasasi atas kasus di Jakarta yang kemarin dijalani sudah 10 bulan di dalam penjara. Vonis pengadilan negeri dan pengadilan tinggi sama 10 bulan. Tetapi jaksa melakukan banding di tingkat kasasi dengan tuntutan 2 tahun penjara. Seandainya Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 2 tahun penjara seperti permintaan jaksa, maka dia juga harus masuk kembali ke penjara, dieksekusi. Selama 2 tahun dikurangi penjara kemarin 10 bulan, kayak gitu. Nah, kalau ada surat pemanggilan, surat eksekusi dari kejaksaan, Nur Sugik, baik dari Surabaya maupun dari Jakarta, Nur Sugik kok tidak melaksanakan keputusan itu, tidak mau mengikuti perintah kejaksaan untuk masuk penjara lagi, tidak mau mendatangi kejaksaan untuk dieksekusi di penjara. Nah, itu baru kemudian dikejar, ditangkap. Begitu. Pengacara-pengacara kamu kasih tahu yang benar itu Sugiknur. Kasihan dia, orang nggak tahu hukum. Jangan malah di framing, diprovokasi, seolah-olah Sugiknur ditangkap kembali oleh polisi. Kita dampingi, kita kawal. Gimana sih? Jadi seolah ada kasus baru yang dibuat-buat. Bukan, itu bukan kasus baru, kasus lama. Keputusan pengadilan sudah lama yang sedang menunggu keputusan di tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Pengacara mencerdaskan, kasih tahu kliennya, jangan memprovokasi. Seolah-olah ini aparat kita zolim, pemerintah zolim. Baru keluar dari penjara ditangkap lagi. Oh, gundul. Dulu pacul udah sampluk pada wongnya. Oke, ya itu saja saya kira. Tentang Bahar Smith akan saya bahas di video yang lain. Ini khusus untuk kasusnya Sugiknur aja ya. Karena kasihan Sugiknur nih, orang bodoh, nggak tahu hukum, nggak tahu agama, di framing macam-macam oleh para kadrun-kadrun keparat, seolah-olah Sugiknur akan ditangkap kembali, tapi tidak menceritakan diputus atas persoalan kasus hukum yang lalu. Itu kan menyesatkan, kasihan Sugiknur, orang bodoh dibikin bingung. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati.